terjadi. Ini ada contoh kasus di mana seseorang yang dulunya terdaftar sebagai pekerja di sebuah perusahaan, kemudian beralih pengen menjadi peserta mandiri. Nah, apakah peserta tersebut dapat mengakses layanan Pandawa ini atau tidak? Ya, jadi gini, transformasi digital. Jadi sekarang peserta JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional itu sudah terdaftar 280 juta peserta dari 284 juta penduduk ya. Jadi sudah sekitar 98% lebih terdaftar di program JKN. Kalau kita misalnya mengandalkan pelayanan secara konvensional, itu pasti akan lama ya. Jadi untuk mengantisipasi itu, BPJS Kesehatan harus bertransformasi digital, yaitu dengan layanan non tatap muka. Kalau zaman sekarang ya, anak-anak serba digital gitu. Yes, betul. Itu yang kita kejar. Non tatap muka, berarti maksudnya apa-apa sekarang sudah ada aplikasinya gitu kan ya? Iya, betul. Jadi sebetulnya untuk pelayanan administrasi JKN di BPJS Kesehatan itu tidak harus datang ke kantor cabang untuk bertatap muka langsung, tapi bisa dilakukan secara digital dari aplikasi, dari WhatsApp juga, dan lainnya. Kita sedang menggadang-gadangkan aplikasi ya, mobile JKN. Jadi bagaimana pelayanan JKN di BPJS Kesehatan itu kita bisa mendapatkan di satu aplikasi saja, mulai dari pendaftaran, berbasis dan lain-lain. Lalu kita bisa mendapatkan layanan itu melalui WhatsApp. Misalnya, saya nggak mau nih, mungkin agak ribet ya kalau di aplikasi, bisa melalui WhatsApp juga. Selain itu ada Aman JKN. Jadi kalau Aman JKN itu semacam ATM kalau kita mau ambil uang. Jadi peserta bisa mengecek langsung di anjungan mandiri kita, itu ada di kantor cabang. Misalnya hanya untuk mengecek status kepesertaan saya aktif atau enggak gitu kan, itu bisa dilakukan di Aman JKN. Lalu ada BPJS online dan Care Center 165. Jadi misalnya mau telepon langsung nih, misalnya di rumah, bisa menghubungi call center kita di 165. Misalnya itu menyampaikan pengaduan, tapi kalau untuk administrasi itu saat ini difokuskan ke layanan WhatsApp nih Kak. Jadi kan biasanya orang-orang lebih aktif WhatsApp ya. Ini BPJS Kesehatan pun juga ada nih pelayanan lewat WhatsApp. Jadi yang biasanya taunya cuma ke kantor, nah ini sekarang bisa manfaatin WhatsApp-nya. Jadi pelayanan itu bisa dari rumah atau dari di jalan bahkan misalnya. Jadi kita bisa sambil-sambil gitu. Misalnya sambil-sambil kita layani WhatsApp, kita namanya Pandawa. Pandawa itu pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Nah, jadi sahabat Tingwin FM, nah jadi kalau mau mengakses Pandawa nih bisa menghubungi di 08118 165 165. Jadi misalnya nanti dengan chat hai, halo gitu. Jadi nanti ada balasan otomatis. Jadi bisa memilih informasi atau administrasi ataupun pengaduan. Kalau singkatannya ya itu tadi, dia pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Pelayanan administrasi. Jadi dari judulnya aja nih administrasi. Nah, jadi yang biasanya ke kantor. Nah, kalau untuk sahabat Tingwin yang misalnya mau memilih administrasi, itu nanti ada pilihannya. Misalnya ada pendaftaran baru. Nah, misalnya yang belum jadi peserta nih, mau daftar BPJS Kesehatan, jadi bisa melalui WhatsApp. Nanti pilih administrasi, kemudian pilih yang pendaftaran baru. Atau misalnya ada juga penambahan anggota keluarga, mau menambahkan istri atau anak atau keluarga lainnya, itu bisa lewat WhatsApp. Pengaktifan kembali status kepesertaan. Nah, misalnya nih ada yang usia 21 tahun mau aktifin dengan surat keterangan kuliahnya. Nah, jadi sudah nggak perlu ke kantor, jadi bisa dari layanan WhatsApp untuk diakses. Kemudian ada perubahan atau perbaikan data, misalnya ada identitas atau dari yang sebelumnya nama bayi nyonya, kemudian sekarang sudah punya nama di data kependudukan, itu bisa diupdate lewat WhatsApp saja. Termasuk ubah vaskes bagi TNI Polri dan termasuk yang pindah domisili mungkin kurang dari 3 bulan. Kemudian pengurangan anggota keluarga, tadi ada penambahan termasuk juga pengurangan, karena kan kewajiban kita juga untuk mengupdate ya. Misalnya ada pengurangan anggota keluarga, itu dilaporkan, misalnya ada yang meninggal atau mungkin perubahan kakak, nah itu bisa dilaporkan melalui layanan administrasinya. Termasuk perubahan kelas rawat bagi peserta yang belum membayar, misalnya dia dulu daftar nih kelas 1, kemudian
saya berubah pikiran dulu deh sebelum bayar, saya mau rubah. Nah itu bisa dilakukan lewat WhatsApp. Jadi administrasi yang biasanya diakses lewat kantor cabang nih, jadi itu bisa diakses lewat WhatsApp. Wah, Kalau untuk pertanyaan itu betul, jadi peserta bisa mengakses layanan Pandawa tadi atau layanan WA itu dengan memilih layanan administrasi, menu pengaktifan kembali menjadi peserta PBPU atau peserta mandiri. Jadi nanti sahabat Penguin yang mengakses layanan tersebut mengisi data diri, termasuk juga mengunggah atau mengupload data dirinya seperti KK, kemudian atau identitas diri dan rekening. Jadi nanti mengisinya misalnya memilih kelas berapa, di situ diisi semua datanya, termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dipilih. Berarti kita memang nggak perlu kantor lagi ya? Betul, jadi bisa melalui WhatsApp, tinggal nanti ditunggu, dia estimasinya 1x24 jam akan mendapatkan balasan, di mana balasannya nanti berupa informasi virtual account-nya, jadi berisi nomor pembayaran dan tanggal berapa bisa melakukan pembayarannya. Pandawa tadi ya. Jadi bisa melalui aplikasi mobile JKN juga, nanti di menu perubahan data peserta, atau bisa melalui WhatsApp. WhatsApp tadi di 08118 165 165. Nanti bisa mengechat hai atau halo administrasi, kemudian dipilih yang pengaktifan kembali menjadi peserta PBPU atau peserta mandiri. Sedikit informasi nih, kalau untuk mengganti kartu, nah saat ini kita juga sudah untuk kemudahan peserta, jadi cukup menggunakan nomor induk kependudukan. Jadi identitas peserta JKN itu saat ini adalah nomor induk kependudukan. Saat mengakses pelayanan nanti cukup menggunakan KTP atau KK atau mungkin KIA bagi anak-anak yang belum memiliki KTP. Yang pertama, aplikasi mobile JKN bisa diunduh di Play Store dan App Store ya. Jadi di mobile JKN ada beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan selain yang tadi ya disampaikan Kak Titi. Yang pertama itu ada info program JKN. Jadi di situ kita bisa lihat program-program apa yang terbaru ya di kami di BPJS Kesehatan. Lalu ada fitur info peserta. Jadi kalau mau lihat kita tuh sebenarnya masuk segmen mana sih pesertaan kita, biasanya gitu kan pesertaannya. Itu bisa dilihat dari info peserta. Lalu ada info lokasi Vaskes. Misalnya mendaftar baru, peserta pendaftar baru itu bisa melihat kiranya lokasi fasilitas kesehatan mana yang terdekat dengan tempat tinggal. Ya, lalu ada info ketersediaan tempat tidur, bisa dicek juga di situ di mobile JKN. Bahkan sampai segitunya ya? Iya. Kan dulu isunya dibilang penuh ya. Iya. Tapi sebetulnya kita bisa cek di situ di mobile JKN. Lalu ada info jadwal tindakan operasi juga, kita bisa cek di mobile JKN. Lalu ada info iuran, kita mau cek kira-kira iuran kita itu berapa sih, bisa dicek di situ. Lalu ada info riwayat pembayaran, info virtual account juga bisa dilihat di situ. Ketika misalnya VA saya hilang nih, virtual account saya hilang, silakan bisa dicek di mobile JKN. Lalu ini yang penting, screening riwayat kesehatan. Jadi untuk mengecek ya, kita memiliki risiko penyakit apa, itu bisa kita lakukan di riwayat kesehatan. Di screening riwayat kesehatan. Jadi kita akan mengisi sebanyak 46-49 pertanyaan. Ketika kita sudah mengisi dengan benar, kita akan mengetahui kita itu memiliki risiko penyakit apa, apakah diabetes atau gagal ginjal atau hipertensi. Sudah pernah belum? Belum. Nah, setelah ini kita coba sama-sama. Baiklah. Kita nanya itu. Iya. Iya kan? Ya, nanti ketika kita memiliki risiko misalnya, jadi nanti jawabannya risiko dan tidak berisiko. Kalau misalnya jawabannya kita punya risiko penyakit tertentu, kita bisa ke Vaskes tingkat pertama untuk mendapatkan pelayanan gitu, supaya bisa cepat ditangani dari awal. Lalu kita bisa melakukan perubahan data peserta di mobile JKN. Misalnya sahabat ingin mau merubah Vaskes ya, Vaskes tingkat pertama nggak usah ganggu coba, cukup bisa dilakukan di mobile JKN. Gitu. Atau misalnya mau mengganti kelas yang untuk peserta mandiri, bisa juga dilakukan di situ. Lalu kita bisa melakukan pendaftaran pelayanan tadi seperti Kak Betty bilang, ketika ingin mendapatkan pelayanan di Vaskes tingkat pertama atau lanjutan, itu kita bisa mendaftar di situ, antriannya. Jadi kita tahu tuh, kita tuh sebenarnya antrinya nomor sekian. Jadi kita
ketika klien mendekati baru kita menunjukkan vaskes itu. Tidak perlu menunggu lama-lama di sana gitu kan. Lalu ada pengaduan layanan JKN bisa juga di situ. Jadi kalau peserta mau mengadukan layanan itu nggak perlu ke kantor cabang ya, bisa dilakukan melalui portal JKN. Lalu ada pendaftaran auto debit, lalu ada rehab juga, rencana pembayaran bertahap. Rehab itu singkatan. Bukan rehabilitasi. Aku pikir khusus untuk menderita ya kan, Mbak? Ternyata itu singkatan, guys. Iya. Rehab itu adalah apa tadi, Kak? Rencana pembayaran bertahap. Jadi ketika ada peserta memiliki tunggakan, itu bisa dilakukan dicicil. melalui program rehab ini. Untuk Mas Agung, mungkin nanti dicek dulu segmen kepesertaannya apa. Jadi kalau misalnya memang perubahan vaskes harusnya sih bisa dilakukan ya melalui menu perubahan data peserta di Mobile JKN itu. Nanti pilih FKTP-nya, kemudian konfirmasi atau sebagai persetujuannya itu biasanya melalui PIN Mobile JKN-nya atau Freestyle atau Face Recognition. Tapi kalau misalnya memang mungkin kepesertaannya siapa tahu nih, kita kan belum tahu ya. Siapa tahu mungkin kepesertaannya Kak Sagung itu penerima bantuan dari pemerintah. Nah, PBPU Pemda atau yang dibayarkan pemerintah daerah itu memang dia belum bisa merubah vaskes sendiri. Karena kan dibayarkan pemerintah daerah, vaskesnya biasanya itu memang didaftarkan di daerah pembayarnya. Kalau untuk kewajiban ya tentunya mendaftarkan seluruh pekerjanya ya dan melaporkan jika ada perubahan data. Nah, untuk online-nya khusus untuk badan usaha itu biasa melalui EDABU, Elektronik Data Badan Usaha. Nanti mungkin bisa berkoordinasi dengan RO BPJS Kesehatan untuk konfirmasinya. EDABU ya. Tapi mungkin kalau misalnya ada karyawannya nih yang mau melakukan penambahan anggota keluarga atau misalnya merubah nama tadi, misalnya ada punya bayi baru lahir, kemudian sudah punya nama nih anaknya sekarang, nah mau mengupdate-nya, biasanya kan harusnya lapor HRD. Nah kalau misalnya mau dilakukan mandiri atau pribadi, itu boleh tuh lewat layanan WhatsApp tadi, Pandawa di 08118 165 165. Juga ada pelayanan nih di Mall Pelayanan Publik Kota Denpasar, Badung, dan Tabanan. KBT atau KBB pernah ke Mall Pelayanan Publik nggak? Atau tahu nggak? Tahu, tapi saya belum pernah ke sana. Kalau di Denpasar sendiri nih, Mall Pelayanan Publik kita ada di Gedung Suaka Dharma, Bintang. Jadi kalau biasanya orang kan terkenalnya Dukcapil, nah itu jadi update kan di gedung yang sama itu sebenarnya kita ada Mall Pelayanan Publik. Jadi Mall Pelayanan Publik itu konsepnya pelayanan terpadu satu pintu. Jadi ada beberapa instansi termasuk BPJS Kesehatan. Jadi di sana ada loketnya. Nah, yang biasanya kantor cabang atau mungkin nih yang tinggalnya seputaran Gatsu atau Ayani, nah yang terdekat kira-kira lebih aksesnya ternyata lebih dekat ke Lumintang ya. Nah itu bisa mengakses di Mall Pelayanan Publik. Jadi pelayanan administrasi sama seperti di kantor cabang ataupun di kantor kabupaten. Jadi untuk kasusnya baik S1, S2 itu bisa sampai dengan usia 25 tahun itu masih bisa menjadi tanggungan keluarga PPU seperti itu. Bisa. Jadi untuk mengupdate-nya bisa lewat Pandawa juga. Jadi kalau misalnya tadi kan kita sudah bahas nih pelayanan tatap muka, tanpa tatap muka. Nah untuk tatap muka selain di Mall Pelayanan Publik mungkin izin Kikin tambahkan sedikit ya. Boleh. Jadi kita juga ada lah namanya layanan BPJS Keliling. Nah BPJS Keliling itu layanan jemput bola nih. Biasanya kita ke desa-desa atau kita juga biasanya bekerja sama, berkolaborasi dengan misalnya contoh Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Nah itu ada program namanya Safari Kesehatan, biasanya di Banjar-Banjar. Nah itu kita melaksanakan pelayanan juga. Jadi kalau misalnya masyarakat tersebut selain safari kesehatan itu kan dia ada pemeriksaan kesehatan biasanya. Nah di sana juga ada BPJS Kesehatan hadir untuk melakukan pelayanan BPJS Kesehatan. Itu pelayanan kesehatan ya, Kak? Itu dia kita kolaborasi yang melaksanakan pelayanan kesehatan atau pemeriksaan kesehatannya itu diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Nah ini BPJS Kesehatan juga ikut hadir di sana untuk melaksanakan pelayanan administrasi. Siapa tahu misalnya ada warganya yang mau melaksanakan atau mau mengajukan pelayanan administrasi, jadi bisa langsung sekaligus. Jadi nggak perlu jauh-jauh ya, langsung jemput bola. Itu biasanya dalam BPJS Keliling itu sudah terjadwal, sudah ada jadwalnya. Jadi sahabat minggu bisa melihat jadwalnya di medsos kami, KC Denpasar, di Instagram dan TikTok itu di jknsehati.denpasar.
Jadi silakan di medsos kami juga ada informasi-informasi terkini yang bisa dilihat seperti itu. Jadi ada follow dulu Iya, betul. Sahabat Dunia FM JKN JKN.Sahati. JKN.Sahati.Denpasar. Oh, iya. JKN.Sahati.Denpasar. Betul. Nah, Wow. biar Anda tahu jadwalnya kemana aja, siapa tahu ke tempat. Luaskan nih ke kerabat atau keluarga atau ke teman-temannya. Iya. Iya, dari Kak Randy silakan. Jadi pastikan kepesertaannya Sobat Penguin itu aktif. Oh, oke. Jadi ketika kepesertaan kita aktif, kita bisa memanfaatkan semua fitur yang ada, baik tatap muka atau tatap muka. Jadi dengan fitur non tatap muka itu akan memudahkan peserta kita. Kita kan tidak perlu mengeluarkan biaya perjalanan atau harus mengantri di kantor cabang. Jadi cukup menggunakan layanan non tatap muka. Terima kasih. Wah.